Kejaksaan Agung. Simak selengkapnya dalam Rosi pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan program khusus Hari Lahir PKB ke-28 yang mengangkat tema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi yang disiarkan langsung dari Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta bersama saya Niputu Trisnanda, saudara. Kalau bicara soal perjalanan sebuah partai politik, ini bukan hanya soal usia saja, tetapi juga oleh kontribusi dan gagasan yang diberikan bagi bangsa dan juga negara. Memasuki usia ke-28 tahun, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menjadikan momentum hari lahir sebagai ajang memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kegiatan sosial dan khususnya berdampak pada masyarakat. Mengusung tema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi, peringatan Harlah ke-28 PKB jadi tidak hanya diisi dengan rangkaian acara seremonial saja, saudara, tetapi juga tentu saja dengan berbagai kegiatan yang tadi mencerminkan semangat pengabdian dan juga kepedulian sosial. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut jadi wujud komitmen PKB dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas elemen bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Dan inilah program khusus Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut dan juga kita lihat lebih lanjut begitu ya makna dari tema yang diangkat, sudah bersama dengan Kompas TV. Dua pengamat yang ini sudah hilir mudik begitu ya, di layar kaca sudah ada Mas Henry Satrio dari analis politik sekaligus founder Kedai Kopi. Ini juga sudah sering ketemu begitu dan ketemu lagi malam hari ini di meja ini, dan juga ada Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini saya mau langsung dulu ke Mas Adi Prayitno dulu. Kalau melihat tema yang diangkat pada malam hari ini di Harlahnya PKB, itu kan mengangkat tema yang kurang lebih ini mencerminkan pasal 33 dan juga pasal 34. Kalau Mas Adi melihat tema yang diangkat, kira-kira pesan apa yang sebetulnya yang mau ditekankan atau komitmen apa yang ditekankan oleh PKB? Ya, pertama tentu ini ada semacam tagline baru yang coba untuk diperkenalkan oleh PKB dalam Harlahnya yang ke-28 tentang arah baru amanat konstitusi ekonomi di Indonesia. Bagi saya sepertinya PKB itu ingin menegaskan satu hal, yaitu tentang komitmennya untuk memberikan dukungan secara penuh. Betapa bangsa ini harus menjadikan seluruh kekayaan negara itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu saja kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, orang-orang miskin, fakir miskin, anak terlantar, itu memang sudah seharusnya itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Tadi waktu kita masuk ke JCC ini kan kita juga sebenarnya menebak-nebak sebenarnya arah baru amanat konstitusi ekonomi yang kemudian dimiliki oleh PKB, tapi di situ ada tulisan Prabonomik loh. Kalau bicaranya tentang Prabonomik, saya kira berbicara tentang dua hal. Pertama adalah soal bagaimana memastikan prinsip-prinsip ekonomi yang didukung oleh PKB itu sesuai dengan napas yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, bahwa seluruh kekayaan alam bangsa dan negara jangan lagi ada kebocoran dan diambil alih oleh negara. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Nah, yang kedua tentu adalah melalui program-program yang cukup populis, yaitu yang sesuai dengan konstitusi tentang pasal 33 dan 34. Apa ada di situ? Ya adalah program yang kerakyatan seperti program makan bergizi, soal sekolah rakyat terkait dengan koperasi desa Merah Putih. Itu adalah sebagai bentuk sebenarnya bagaimana negara ingin hadir, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan yang paling penting menjadikan rakyat dan warga yang selama ini termarginalkan sebagai sentrum untuk melakukan perbaikan itu. Jadi itulah yang disebut dengan arah baru amanat terkait dengan ekonomi konstitusi yang dimiliki oleh PKB. Oke, nah kalau Bang Hensat, apakah melihat tema yang diangkat hari ini, apalagi banyak nih kaos-kaos yang tulisannya adalah Prabowonomics, itu tanda bahwa PKB P-nya ini Prabowonomics? Ya, indis ekonomi ya. Indis ekonomi, Gen Z sekali ya. Jadi wajar kalau kemudian
Prabowo ini diartikan mendekati Prabowo gitu ya, PKB mendekati Prabowo. Tapi menurut saya hal yang menarik sekali adalah bagaimana PKB berusaha lebih dekat lagi dengan Prabowo di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran ini. Dengan mengusung tema yang sering sekali dibicarakan oleh Pak Prabowo, bagaimana arah ekonomi konstitusi yang berdasarkan konstitusi, yang bicara tentang pasal 33, ini berusaha digaungkan oleh PKB, ya mau tidak mau memang untuk menarik perhatian Pak Prabowo. Seorang Caimin ini kan fenomenal di dalam politik Indonesia. Sangat mungkin bila ketua umumnya bukan Caimin, mungkin PKB sudah terlempar dari posisi yang hari ini, yang termasuk dalam 4 besar atau 5 besar partai yang berhasil memenangkan pemilu gitu ya. Nah, dalam rangka 2 tahun perjalanan Pak Prabowo Gibran ini, menurut saya sangat strategis PKB mendekatkan dirinya melalui sebuah program-program yang ada kaitannya dengan ekonomi. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi indeks ekonomi, kalau kata-kata Gen Z itu memang hampir semuanya bicara tentang ekonomi, bagaimana perut rakyat, dan pun program-program Pak Prabowo ini memang sangat punya tantangan tersendiri dari sisi ekonomi, bagaimana beban fiskal juga mulai ada tantangan-tantangannya. Jadi dengan dukungan PKB untuk mendukung program-program ekonomi Pak Prabowo, saya rasa ini adalah langkah strategis seorang Caimin untuk meraih lagi kedekatan dengan Prabowo Subianto. Oke, ini kalau masih ke Bang Hensat nih, kan kalau kita bicara soal pasal 33, pasal 34 itu sebetulnya sudah sering digaungkan. Ya. Nah, tapi permasalahannya adalah implementasi dan penerjemahannya ketika itu jadi satu kebijakan. Ya. Melihat PKB hari ini, kemudian juga masuk dalam kabinet dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bang Hensat melihatnya sebetulnya untuk kemudian menurunkan pasal 33 dan juga pasal 34 terhadap kebijakan, ini sudah terlihat belum dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada? Iya, sebetulnya memang sebuah tantangan tersendiri ya dari jadi gini, kalau presiden-presiden sebelumnya dia membuat kebijakan baru. Tapi kalau Pak Prabowo ini dia membuat ideologi baru. Jadi dari liberal kemudian masuk ke arah sosialis. Dan itu diterjemahkan dalam program-program yang menjadi turunan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sering sekali disampaikan itu untuk memperkuat bagaimana ekonomi Indonesia nantinya. Pak Prabowo berusaha membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berpihak kepada rakyat, ke arah yang lebih menguatkan rakyat. Maka kemudian wajar kalau program-programnya mostly masih spending. Koperasi Merah Putih, kemudian ada MBG, kemarin ada URI dan lain-lainnya. Tapi satu hal yang menurut saya menarik dari pendekatan yang dilakukan oleh PKB hari ini, bukan saja ekonomi, tapi beliau juga PKB juga berusaha untuk memunculkan ekonomi hijau dengan background natural alam di Indonesia, yang menurut saya juga merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Oke, itu kalau pandangan dari Bang Hensat. Kalau Mas Adi, saya mau sedikit lebih ke latar belakang. Ngomongin soal PKB, itu kan bisa dibilang partai politik hasil anak reformasi begitu ya. Kemudian juga ada latar belakang yang kalau pakai bahasa Jawanya ngopeni wong cilik gitu ya. Akar rumput ini salah satu yang juga kita lihat dekat begitu dengan PKB, termasuk juga bagaimana kemudian di dalamnya ini banyak aktivis. Nah, kalau Mas Adi melihat ini dengan tema yang diangkat pada Harlah ke-28, Anda melihat bahwa memang pasal 33 dan juga pasal 34 itu sebetulnya sudah di luar kepala kalau untuk PKB? Ya, saya kira kalau kita melihat portofolio dan profil demografi dari pemilih-pemilih PKB, rata-rata mereka adalah kalangan muslim dan tradisional yang itu tersebar di daerah dan pedesaan. Jadi sebenarnya pasal 33 dan 34 itu ingin dijelaskan oleh konsep baru yang digagas oleh PKB hari ini di Harlahnya yang ke-28, ya soal arah baru ekonomi yang sesuai dengan kerakyatan. Karena memang dalam banyak hal sejak awal bagaimana PKB itu lahir memang adalah untuk sebagai upaya untuk melakukan empowering, pemberdayaan terkait dengan masyarakat yang ada di bawah, dan lebih spesifik masyarakat bawah yang beririsan dengan pemilih Islam. Jadi saya kira memang PKB itu cukup fasih sebenarnya bagaimana melakukan pemberdayaan secara ekonomi dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bawah dan di kalangan tertentu saja yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup serius.
Bagi saya ketika bicara tentang arah baru ekonomi PKB di harlahnya yang ke-28, menurut saya ini adalah bentuk penegasan sebenarnya. Kalau mau jujur, ini Oke. PKB sangat falling in love dengan Prabonomik yang digagas oleh Oke. Pak Prabowo. Bagaimana negara harus hadir terkait dengan kesejahteraan. Bahwa semua aset dan kekayaan negara diambil alih oleh negara, dan paling penting Oke. itu difungsikan untuk kepentingan masyarakat Oke. yang ada di bawah yang selama Oke. ini memang harus Oke. mendapatkan perhatian. Kalau secara tadi signifikan. Mas Adi bilang falling in love terhadap Prabonomics, ini kita lihat juga visual yang saat ini ditampilkan begitu ya. Ini Ketua Umum dari PKB Muhaimin Iskandar menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga sejumlah tokoh nih, Mas Adi, kemudian Bang Hensat ini juga hadir, bahkan bisa dibilang lengkap ini warna-warnanya. Dari DPR hadir semua nih di sini begitu ya. Kita lihat ada warna biru, PAN sudah ada tadi, kemudian Golkar ini juga ketua umumnya begitu ya, Kanda Bahlil juga sudah hadir begitu. Kemudian juga tadi kita lihat ada banyak perwakilan-perwakilan termasuk ketua umum dari Demokrat, kemudian dari Nasdem, dan juga perwakilan dari DPR ini juga semuanya hadir, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang juga hadir pada malam hari ini. Nah, sambil kita menunggu begitu ya, kira-kira nanti kan juga Presiden akan menyampaikan taklimat, termasuk juga nanti Ketua Umum dari PKB yaitu Muhaimin Iskandar juga akan menyampaikan pernyataannya begitu ya, terkait dengan komitmen di Harlah ke-28. Kita sambung lagi. Kalau melihat warna-warna yang lengkap nih, Bang Hensat, gimana kalau melihat ini hampir semua partai itu hadir malam ini? Bang Hensat melihatnya gimana? Apakah memang Muhaimin Iskandar yang dibilang kancil ini memang punya kedekatan dan mampu kemudian merangkul semua partai yang ada di Senayan dan juga yang tidak masuk ke Senayan? Ya, salah satu posisi strategis dari PKB adalah kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama dan para ulama. Jadi pada saat PKB Harlah, biasanya memang banyak sekali ulama-ulama yang memang sangat dihormati hadir dalam perayaan Harlah ini. Oleh karena itu, dengan attractions atau kemudian daya tarik yang demikian, maka itu membawa atau membuat partai-partai politik lain otomatis ingin mendekat juga gitu. Seperti yang terjadi hari ini. Menurut saya salah satu keberhasilan dari PKB memang adalah mampu membuat partainya ini tidak merupakan ancaman atau lawan dari partai-partai lain, sehingga nampaknya partai-partai politik lain nyaman-nyaman saja hadir ke acara harlahnya PKB yang ke-28 ini. Nah, kalau Mas Adi, ini kan salah satu konsep yang juga digadang-gadang dan melekat dengan PKB adalah salah satunya adalah politik rahmatan lil alamin begitu, atau politik yang kemudian peduli kepada semua, tidak tebang pilih, tidak peduli ras, suku, agama. Kalau melihat kemudian implementasinya ketika kemudian ini dijadikan tema begitu ya pada Harlah ke-28 dan juga posisi Caimin yang dipercaya sebagai Menko begitu, Anda melihat konsepnya apa sebetulnya, visi yang dilihat Presiden Prabowo Subianto menempatkan Muhaimin Iskandar di posisi Menko Pemberdayaan Manusia? Ya, saya atau kira masyarakat? Gus Muhaimin itu kan merepresentasikan dua hal sekaligus. Pertama adalah sebagai Ketua Umum PKB yang memang interaksinya cukup kuat dengan kalangan masyarakat bawah, khususnya di kalangan pedesaan dan di kalangan pemilih Islam. Yang kedua adalah posisinya sebagai Menko. Jadi ide-ide besar terkait dengan ekonomi kerakyatan, arah baru ekonomi konstitusi, Prabowonomik, itu harapan terbesarnya mampu diterjemahkan oleh Gus Muhaimin sebagai Menko melalui kaki-kaki politiknya, kebijakan-kebijakan yang dinilai down to earth dan betul-betul menyentuh lapisan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka program-program kerakyatan, program-program pemberdayaan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yang dimiliki oleh Menko Muhaimin, bagi saya itu adalah wujud dari bagaimana ide dan gagasan besar tentang arah baru ekonomi yang berbasiskan konstitusi kerakyatan itu betul-betul ingin diimplementasikan. Jadi tanggung jawab itulah yang sepertinya ingin diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana momentum PKB yang ke-28 tahun, hari ulang tahunnya itu, ini bagaimana kebijakan terkait dengan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan pasal 33 dan 34 betul-betul membumi, betul-betul bisa diwujudkan, dan ini adalah harapan semua bangsa tentu saja.
Maka kalau kita mau jujur sebenarnya dalam posisi Gus Muhaimin sebagai posisi Menko bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, kebijakan-kebijakan yang populis yang memang selama ini cukup nyata dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Bagi saya di situ sebenarnya. Jadi gagasan dan ide itu percuma kalau tidak ada kaki-kaki yang mampu menerjemahkannya. Dalam konteks itulah ketika ada konsep Prabowonomik kembali kepada Undang-Undang Dasar 33 dan 34, coba untuk dipercayakan kepada Gus Muhaimin sebagai Menko bahwa ide besarnya ini tentu bisa diwujudkan dalam kehidupan dan realitas. Jangan lagi ada masyarakat yang termarginal, jangan lagi ada masyarakat yang kekurangan, jangan lagi ada masyarakat yang tidak punya akses terhadap sekolah, jangan lagi ada masyarakat yang misalnya tidak memiliki akses terhadap sumber daya gizi pangan dan seterusnya dan seterusnya. Dua hal ini yang sepertinya ingin dikombinasikan betapa arah baru ekonomi konstitusi itu menjadi tanggung jawab betul bagaimana seorang Muhaimin yang juga sekaligus Menko itu ke depan akan di-trigger bahwa di tangan Gus Muhaimin program-program kerakyatan itu bisa diterjemahkan secara signifikan. Tapi bagi saya Putu yang paling signifikan itu adalah satu hal, kenapa misalnya PKB itu mengeluarkan satu idiom dan tagline baru tentang arah baru ekonomi konstitusi itu. Ini kan sebenarnya ingin menegaskan betapa PKB itu sudah ingin menyatu betul dengan Prabowo Subianto. PKB itu ingin tunjukkan kepada publik dan seluruh partai-partai koalisi khususnya bahwa yang paling depan untuk mewujudkan gagasan Prabowonomik, the one and only hanyalah PKB. Jadi kalau mau jujur, PKB itu ingin pasang badan. Partai yang satu-satunya ingin bilang ke semua orang bahwa yang bisa menerjemahkan gagasan Pak Prabowo selain Gerindra tentu saja adalah PKB. Bukan hanya dengan gagasan, tapi dengan posisi Muhaimin sebagai Menko. Itu yang kemudian dijadikan sebagai momentum dalam hari lahir PKB yang ke-28. Ini jago positioning politiknya. Ini nggak main-main. Jago. Ini politik tingkat dewa dan bagi saya ini off the box betul. Banyak orang yang tidak akan mengira bahwa di hari ulang tahunnya yang ke-28 PKB akan mengambil posisi tegas betapa ingin menyatu dengan Prabowo Subianto. Bukan hanya sebatas koalisi, tapi gagasan-gagasan penting di bidang ekonomi yang selama ini menjadi trendsetter dan perjuangan Prabowo Subianto, PKB lah yang kemudian paling terdepan akan memperjuangkan itu semua. Oh ya, mantap betul. Nah kalau Bang Hensat, ini sepakat nggak sama Mas Adi? Karena kalau kita lihat nih rangkaian Harlah, ini kan bukan hanya malam ini aja nih Bang, tapi kemarin juga sempat mengumpulkan bahkan melantik begitu ya 19.000 lebih DPC begitu di Kota Tua, perwakilan ada sekitar 2.000 yang hadir langsung di sana. Apakah ya kayak tadi dibilang Mas Adi bukan hanya cuman omon-omon aja, tapi dibuktikan juga bahwa kalau ngutip pernyataan Mas Adi, kaki-kakinya itu bukan hanya sebagai Caimin sebagai Menko, tapi juga sebagai ketum partai yang ini pasti akan diimplementasikan sampai ke akar rumput. Ya, memang langkah-langkah seorang Caimin ini selalu menarik ditunggu. Kalau hari ini langsung mendekatkan diri kepada Pak Prabowo, kemudian menganggap bahwa PKB lah mengusung atau pendukung utama program-program Pak Prabowo di ekonomi. Tapi yang menarik dari seorang Caimin adalah dia nggak pernah berhenti pada satu langkah ini gitu. Maka wajar kalau kemudian banyak yang bertanya setelah Harlah 28 ini apa langkah Caimin gitu. Banyak yang mendukung apakah dia akan ke PBNU atau tetap membesarkan PKB dan lain-lain. Tapi yang jelas hari ini nampaknya bagaimana tadi kita lihat mimik muka seorang Prabowo Subianto yang sangat nyaman dengan Caimin berjalan bersamaan. Padahal sebelumnya memang banyak sekali story di belakang yang telah mereka buat gitu. Dan nampaknya hari ini Prabowo Subianto cukup mengakui, presiden kita cukup mengakui bahwa ini adalah seorang aliansi atau koalisi yang patut dijaga kebersamaannya. Oke, karena kalau kita ingat di 2022 itu kan sebetulnya PKB partai pertama yang kemudian mau bekerja sama dengan Gerindra dan mengusung Pak Prabowo ya. Ya. Makanya ini kan sebetulnya sebuah persahabatan yang lama. Tapi yang saya nilai ini adalah yang pertama, bagaimana partai-partai politik lain juga nyaman bersama Caimin dan Prabowo pun sangat nyaman bersama Caimin. Ini hal yang sangat positif. Nanti justru setelah perayaan Harlah ini, apa kemudian gebrakan-gebrakan yang diberikan oleh PKB atau yang dikeluarkan oleh PKB yang ada kaitannya dengan ekonomi konstitusi yang menurut mereka ini adalah arah baru
strategi atau ekonominya Pak Prabowo. Apakah nanti misalnya Caimin juga akan menginstruksikan kader-kadernya untuk mendukung MBG atau Koperasi Merah Putih atau program-program ekonomi dari Pak Prabowo Subianto lainnya. Jadi sebenarnya barang dua ini sudah cocok begitu ya kalau Bang Hensat lihat ya? Oh ya, dalam politik Indonesia itu kan selain kepentingan, kemudian selain kekuasaan, keselamatan, itu juga ada persaudaraan. Dalam politik Indonesia yang jarang sekali diingat oleh para elit-elit politik, bagaimana mereka juga harus tetap menjaga pertemanan. Karena tanpa pertemanan, begitu kekuasaannya usai, maka usai juga politik yang mendekatkan mereka berdua gitu. Maka dengan kedekatan Caimin dan Prabowo hari ini, mereka mungkin mengharapkan bahwa kedekatan ini bukan tentang hanya koalisi dan politik, tapi juga tentang pertemanan. Seperti yang sering sekali diungkapkan kan, politik seperlunya, pertemanan selamanya. Oke, kalau itu kata Bang Hensa, kalau Mas Adi, kalau dibilang cocok dari awal, berarti cocok juga nggak nih duet nanti habis ini? Kalau saya melihat siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia, posisi PKB itu tetaplah relevan dan tetaplah penting. Karena kelebihan PKB itu 3 hal. Pertama adalah satu-satunya partai politik yang memang secara resmi lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Dan basis pemilih NU per hari ini 100% itu terafiliasi sebagai pemilihnya dari PKB. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita akui ini adalah satu-satunya partai politik Islam yang paling kuat di Indonesia per hari ini. Suaranya naik secara signifikan 2014, 2019, termasuk juga 2024 yang lalu ketika PKB mampu mengusung Caimin sebagai calon wakil presiden. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira menjadi penting untuk dilihat secara utuh. Betapa dalam konteks politik di Indonesia, saya selalu mengatakan siapapun yang menjadi presiden di negara ini, kalau sudah bicara PKB pasti penting. Ini adalah jangkarnya NU, yang kedua adalah partai politik Islam terbesar, dan yang paling penting memiliki jaringan-jaringan di level bawah yang tentu saja basisnya memang cukup mayoritas yang ada di Pulau Jawa. Jadi penetrasi-penetrasi inilah kalau kita melihat irisan politik secara signifikan, sejak zamannya misalnya pasca reformasi, mulai zamannya Gus Dur, kemudian Megawati Soekarno Putri, di situ juga ada Pak SBY, kemudian Jokowi, dan terakhir hari ini adalah Pak Prabowo Subianto. PKB selalu menjadi spotlight betapa ini adalah partai politik yang memang selalu penting posisinya dalam konteks untuk menjaga jangkar-jangkar politik itu. Itu yang saya kira menjadi penting. Kenapa PKB hari ini didatangi oleh begitu banyak kolega-koleganya. Bukan hanya partai politik yang lolos ke parlemen, partai non-parlemen pun menganggap PKB ini adalah salah satu sahabat yang memang memiliki konsep politik yang cukup moderat yang tadi disebutkan oleh Butu itu. Dan yang paling penting bagi saya adalah ya bahwa konsep politik kita secara umum memang adalah konsep politik yang cukup cair secara signifikan. Oke, kita nantikan. Nah, ini juga salah satu rangkaiannya adalah tadi sudah diselenggarakan Ijtima Ulama dan sekarang akan disampaikan hasilnya apa dari Ijtima Ulama yang kita akan dengarkan bersama-sama, saudara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma ij'al baldata insya baldatan thayyibatan wa anta ghafur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin bisalihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Al-Fakir atas nama para ulama setelah selesai istimak tadi sore, izinkan kami khususnya dari Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami hormati, dan juga segenap jajaran kepengurusan Partai PKB yang kami cintai, dan selamat atas harlahnya yang ke-28. Semoga sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Kami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Yang kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Ijtima Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik
yang konstruktif serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik. 3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa dan negara. Ijtima' Ulama berkomitmen terlibat secara total dalam memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama agar semakin solid, berwibawa, mandiri dan produktif, memberi manfaat yang semakin besar bagi umat, bangsa dan negara. Kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama yang sehat, kuat dan produktif merupakan modal strategis bangsa. Nahdlatul Ulama yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan sosial, serta menjadi mitra strategis negara dalam mensukseskan pembangunan nasional. Karena itu, Ijtima' Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan, serta memberikan dukungan, nasihat, dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan. Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekian rumusan dari hasil Ijtima' para ulama Jakarta 23 Juli 2026 atas nama Ijtima' Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, tadi kita baru saja mendengarkan bagaimana pembacaan dari hasil Ijtima' Ulama yang poin-poinnya sama-sama kita dengarkan ya, Bang Hensat, Mas Adi gitu. Tadi yang sebetulnya di highlight kalau kita lihat begitu kan, itu salah satunya adalah berkaitan dengan berpihak kepada rakyat ya, yang sebetulnya sesuai dengan tema yang diangkat pada malam hari ini. Tapi poin lainnya adalah juga tadi bagaimana kemudian pemerintahan ini harus dijalankan dengan bersih. Ya. Nah, implementasinya kalau Bang Hensat melihatnya seperti apa? Ya, satu-satu ya. Jadi yang pertama bagaimana berpihak dengan rakyat. Saya rasa program-program Pak Prabowo yang memang dilaksanakan sampai hari ini itu memang mengedepankan kepentingan rakyat. Bahkan Pak Prabowo berkali-kali menggarisbawahi hal tersebut. Memang masih ada tantangan di sana-sini. Beliau juga mengakui itu, tapi nampaknya beliau lebih serius untuk berpihak kepada rakyat nantinya. Yang per hari ini saya lihat Muhaimin Iskandar benar-benar menggarisbawahi bahwa PKB membersamai itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana para ulama bersama PKB juga ingin melakukan langkah-langkah penting supaya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo nanti segera mendapatkan hasil. Nah ini saya lihat memang sangat percaya diri sekali Muhaimin Iskandar hari ini. Oke, sebenarnya saya mau tanya kira-kira nanti apa yang disampaikan sama Caimin begitu ya sebagai ketua umum, tapi ditahan dulu karena kalau kita lihat visual di dalam sepertinya sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian sambutan yang akan disampaikan Muhaimin Iskandar di panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan,
Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati, pimpinan lembaga negara, hadir alhamdulillah bersama kita, Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani. Nggak ada lampunya ya, disorot gitu Pak Muzani biar kelihatan gantengnya itu. Nah, itu dia. Yang saya banggakan, saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Para Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena banyak yang hadir yang saya muliakan. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Manarul Hidayah. Al-Mukarram Bapak Kiai Kafabe Mahrus Ali. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhyiddin. Dan para kiai, ibu nyai yang banyak sekali, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya, karena keterbatasan waktu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat-sahabat seperjuangan saya, para ketua umum partai. Yang saya hormati Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Mana lampunya, mana lampunya? Pak Zulkifli Hasan adalah sahabat yang senantiasa setia, dalam artian berjuang terus dan sama-sama jadi ketua umum bolak-balik kira-kira gitu. Yang saya banggakan, saya cintai sahabat seperjuangan saya, Ketua Umum Partai Golkar. Gawat ini, gawat. Ternyata Pak Bahlil banyak penggemarnya juga di sini. Sahabat seperjuangan saya yang saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Pak AHY, beserta seluruh rombongan. Sahabat saya seperjuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo Hadi. Pak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indrawijaya. Mana lagi menteri yang datang? Menteri Transmigrasi, Pak Iftitah. Tidak lupa sahabat seperjuangan saya juga Ketua Umum PKS, Pak Dr. Muzammil Yusuf. Kemarin dalam rangka ulang tahun PKB main mini soccer, alhamdulillah bisa mengalahkan PKB PKS. Tapi jangan mengalahkan jumlah kursinya ya. Tapi PKB kalah juga dari Golkar, Pak Bahlil. Tapi memang kita semua sepakat untuk mini soccer ulang tahun PKB ngalah dari partai-partai lainnya.
yang mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak siapa? Oh, Wagub DKI, mantan Wagub DKI. Dan seluruh teman-teman partai-partai yang hadir, yang saya muliakan. Ada Pak Rindu, Bu Angela, ada DPP P3 Ketua Umum Pak Mardiono, ada Sekjen Partai Nasdem Pak Hermawi Taslim, dan banyak sekali partai-partai, mohon maaf karena banyak tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Ada Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Umum DPP Partai Prima, Pak Agus Jabo. Ketua Umum lainnya ada nggak, Pak? Atau yang mewakili partai-partai yang saya banggakan. Pengurus DPP PKB, pengurus DPW PKB se-Indonesia, Bapak Presiden, mereka semua adalah dari seluruh Indonesia, ketua-ketua. Yang sebelah kiri dan kanan di bawah ini para ketua-ketua, sedangkan yang di atas wakil sekretaris dan beberapa pengurus DPC. Tepuk tangan untuk yang di atas panggung. Mohon maaf karena keterbatasan tempat terpaksa agak jauh. Hidup PKB. Pertama, bersyukur, berbahagia dan bangga. Hari ini tepat 23 Juli 2026 usia PKB memasuki usia yang ke-28. Rasa syukur tiada tara atas seluruh karunia, nikmat, kesempatan, dan keberkahan. PKB terus tumbuh menjadi kekuatan yang solid. Baru kemarin kita berhasil melaksanakan regenerasi seluruh pengurus di tingkat cabang. Dan baru kemarin kita melaksanakan pelantikan secara serentak di lapangan Fathahillah buat seluruh pengurus DPC yang baru. Sebagai momentum, alhamdulillah di usia 28 PKB, seluruh jajaran pengurus solid, kuat, dan siap menjadi garda terdepan perjuangan umat, perjuangan bangsa dan negara. Rasa syukur diikuti rasa terima kasih atas dukungan dan kerja keras, bimbingan dan restu para kiai, para ulama. Rasa hormat dan bangga kepada seluruh kader yang terus memiliki komitmen pengabdian yang tiada berhenti untuk terus membesarkan PKB yang kita cintai ini. Rasa terima kasih kepada semua pihak, termasuk khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, yang terus memberi kesempatan PKB untuk bersama-sama mengabdi melalui berbagai bidang di pemerintahan. Terima kasih juga semua pihak, partai-partai yang terus bersama-sama di parlemen, di DPR RI, di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota, sehingga hari ini PKB 28 tahun terus mengabdi baik di legislatif maupun di eksekutif dengan sungguh-sungguh dan insya Allah penuh berkah. Rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, warga bangsa, para pendukung PKB yang juga telah terus mendukung perkembangan perjuangan PKB di berbagai bidang, di berbagai wilayah ruang pengabdian. PKB sebagai solusi untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, tiada kata lain kecuali alhamdulillah
wa syukrulillah atas usia 28 tahun. Insya Allah memasuki usia 29 tahun, PKB akan konsisten istiqomah mengawal seluruh warisan cita-cita perjuangan para pendiri, sekaligus berjuang terus mewujudkan cita-cita dan harapan para pendiri PKB. Mari kita kasih hadiah kepada para pendiri dengan bacaan Fatihah, lahumul Fatihah. Bapak Presiden yang kami muliakan, para kiai, para ulama yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah arah baru amanat ekonomi konstitusi. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics. Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri. Dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik. Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya. PKB berkomitmen, apa yang disampaikan oleh para kiai dalam ijtima ulama tadi amat sangat tegas, bahwa apa yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui arah baru ekonomi ini adalah impian lama, di mana tidak kurang dari 25 tahun terakhir kita telah menyerahkan diri dengan berbagai perkembangan global, sehingga bahkan kita secara tidak sadar telah abai menata dan mengelola kekuatan kita sendiri. Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri. Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di bumi Nusantara tercinta. Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekedar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan
kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan. Oleh karena itu, kita mendukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini. Dengan yang pertama, ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan. Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Amin. Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan. Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini. Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum. Salah satunya adalah yang paling penting, pergeseran paradigma ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia benar-benar termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan. PKB menyaksikan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sungguh-sungguh mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta keadilan. Inilah yang menjadi komitmen kesungguhan kita untuk kita tindak lanjuti dengan menyempurnakan semua langkah-langkah sebagai bagian dari penyempurnaan arah kemandirian ekonomi kita. Komitmen ini Bapak Presiden muncul dari hati kami yang paling dalam, dari para kiai, para ulama yang sudah amat sangat lama merindukan agar ekonomi betul-betul bisa dirasakan langsung oleh rakyat di desa-desa dan di seluruh pelosok Nusantara. Pak Presiden bahkan telah merubah arah baru anggaran APBN kita. Politik anggaran dirubah. Hari ini kita telah menyaksikan salah satunya yang paling konkret. Banyak jembatan-jembatan yang dibutuhkan di berbagai pelosok negeri tetapi tidak pernah tersentuh oleh anggaran kita. Dalam tahun ini insya Allah 5.000 jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati. Bapak Presiden, PKB siap menjadi bagian utama untuk terwujudnya politik anggaran yang benar-benar bisa dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terima kasih, semoga 8 tahun membawa PKB semakin bermanfaat, membawa PKB semakin berkah, membawa PKB bagi seluruh kemajuan bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, terima kasih atas kehadiran semua tamu-tamu terhormat. Jazakumullah
ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, kita baru saja mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di mana tadi hal-hal yang disampaikan salah satunya adalah penegasan bahwa PKB akan menjalankan betul sesuai tema yang diangkat pada malam hari ini di hari lahir ke-28, yaitu arah baru amanat ekonomi konstitusi. Tadi juga disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bahwa yang paling penting adalah salah satunya terkait dengan politik anggaran yang kemudian bisa secara langsung ini dinikmati oleh masyarakat. Misalnya tadi salah satunya ada pembangunan jembatan ataupun juga kebijakan-kebijakan lain yang ini langsung berdampak dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya akan ke Mas Adi Prayitno nih. Kita tadi udah sama-sama mendengarkan kalau soal tema ini kan sudah kita bahas tadi sebelumnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat di pidato dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini salah satunya adalah lebih detail lagi, lebih konkret lagi, diturunkan begitu ya. Salah satunya soal politik anggaran yang bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Mas Adi melihatnya ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun begitu ya, kabinet dari Presiden Prabowo Subianto. Anggarannya sudah bisa dirasakan langsung atau memang inilah saatnya PKB memberikan masukan-masukan kepada kabinet dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat? Ya, pertama kalau kita membaca pidato politik yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, tentu ini adalah semacam penegasan komitmen bahwa di bidang politik, di bidang hukum, di bidang anggaran dan khususnya di bidang ekonomi, PKB tegak lurus dengan prinsip-prinsip yang selama ini memang diperjuangkan oleh Prabowo Subianto. Makanya kalau kita di awal-awal agak menebak soal arah baru ekonomi amanat konstitusi rakyat yang disebut oleh PKB ternyata diserahanakan menjadi Prabowonomik. Itu artinya apa? Ini menginginkan bahwa pasal Undang-Undang 33 itu adalah sesuatu yang menjadi fondasi bagaimana negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahkan Muhaimin mengatakan bangun tidur pun yang diingat itu adalah pasal 33. Itu yang saya sebut sebagai betapa PKB itu ingin menjadi partai politik yang memang ingin tegak lurus. Sami'na wa ta'na dengan segala keputusan politik yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Yang kedua bagi saya yang tentu secara spesifik adalah soal politik anggaran. Supaya anggaran-anggaran itu dialokasikan betul-betul down to earth, menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, infrastruktur, dan seterusnya. Harus kita akui memang di antara begitu banyak kritik kanan kiri terkait dengan program-program populis yang sudah dibuat oleh pemerintah soal program MBG. Kalau kita membaca secara konsep, ini kan tentu tujuannya adalah untuk memberikan gizi dan menghilangkan stunting. Ini adalah konsep yang saya kira cukup mulia, meski dalam prakteknya banyak compang-camping yang harus dibenahi. Tapi secara gagasan begitu banyak orang-orang yang selama ini memang keterpenuhan gizinya sangat terbatas. Nah yang kedua tentu soal Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana keberpihakan anggaran dalam konteks, karena selama ini kalau kita bicara tentang ekonomi rakyat itu ada di daerah, itu ada di desa. Selama ini konsep ekonomi kita itu kan dari pusat ke daerah. Kopdes ini sebenarnya kalau kita membaca teori-teori ekonomi kerakyatan, secara prinsip supaya denyut dan ekosistem ekonomi itu muncul dari desa. Meski harus kita akui ada sejumlah catatan-catatan kritis soal tempat yang mungkin dianggap sepi, kadang ada di sawah, kadang di hutan, implementasinya belum dirasakan. Justru inilah yang mesti harus dijadikan sebagai feedback, di mana ketika ada komitmen terkait dengan politik anggaran yang sudah dilakukan oleh PKB dan partai-partai koalisi yang lain, harus dipastikan bahwa program kerakyatan seperti sekolah rakyat termasuk Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul sesuai dengan tujuan awalnya. Kan kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, kan ujung tombaknya ada di desa. Kalau kita bicara tentang empowering ekonomi masyarakat di daerah, tentu melalui program yang disebut dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Meski ini tidak tentu semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, ketika semua partai politik memberikan dukungan seperti PKB, komitmen anggaran, maka ke depan yang paling penting ini harus
harus ada kontrol, Baik. pengawasan bahwa program-program ini memang harus sesuai dengan yang diinginkan sejak awal. Oke, nah kita dengarkan kira-kira responsnya akan seperti apa begitu ya tadi pernyataan dari Muhaimin Iskandar, karena sebentar lagi, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama saudara pernyataan atau taklimat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah, segala kebaikan, atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik. Kita bersyukur atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara hari ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang sekaligus adalah Ketua Harian Partai Gerindra. Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Saudara Rusdi Kirana, Saudara Bambang Wuryanto, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, Saudara Edi Dwianto Suparno, Saudara Abchandra Muhammad Akbar Supratman, Saudari Sari Juliati, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Para Ketua Umum Partai yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, katanya MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan.
Tadi Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus dia adalah Menteri ESDM. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan sekaligus adalah Menteri Koordinator Pangan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono yang juga adalah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzammil Yusuf. Yang mewakili Ketua DPP PDI Perjuangan, Saudara Jarod Saiful Hidayat. Partai Nasional Demokrat diwakili oleh Sekjen Nasdem Saudara Hermawi Taslim. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Saudara Agus Jabo Priyono. Ketua Umum Partai Perindo Saudari Angela Tanu Sudibyo. Yang saya muliakan, para kiai dan ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tapi hadir di sini juga pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Kafah Bihi Mahrus, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Saudari Rustini Muhaimin Iskandar, para nyai, ibu-ibu yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri dan wakil menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Duta Besar Negara Palestina, Yang Mulia Abdel Fattah Aka Al-Satari, sekali lagi para tokoh agama, para ulama, para kiai, dan para ibu nyai yang saya hormati, para anggota Dewan Syuroh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Dewan Perwakilan DPP PKB Pusat, Wilayah, dan Cabang yang saya hormati, para pengurus dan seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun engkau berada, seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Pertama-tama tentunya tadi saya sebut, juga saya ingin sampaikan penghormatan saya, ucapan terima kasih saya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini. Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita.
Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita, keyakinan saya terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34. Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya. Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita. Karena saya yakin bahwa pasal 33 itu dan pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita? Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi, uangnya ditaruh dan disimpan. Benar ibu-ibu? Masa habis jualan kopi, uangnya dibawa? Di mana itu? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warung ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara, jadi saya terus terang saja, saya tidak ngerti ini ilmunya PKB ini. PKB ini memang boleh juga ini. Dalam musim
dalam musim 1 tahun ya, tahunan, kenapa PKB harlahnya selalu yang pertama undang presiden? Sorry ye, Golkar. Golkar ya ulang tahunmu akhir tahun. Iya kan? Oktober. PAN. Habis ini Demokrat katanya tanggal 2 bulan depan ya. Agustus ya. September. Kok bisa ya PKB ini? Ilmunya apa ini? Aduh, ini ngeri juga ini kiai-kiai host ini. Ini kiai. Habis, saya ingat tahun lalu ulang tahun PKB. Saya masih ingat yang kasih sambutan pertama itu Kiai Ma'ruf. Waktu itu masih Ketua Dewan Syuro ya. Itu pidato itu lebih galak dari saya itu. Ingat nggak itu ya? Baru duduk, ya kan? Saya baru duduk, belum sempat minum kopi. Sudah perintah presiden. Pasal 33. Pasal 33. Waduh. Gimana itu? Kiai Ma'ruf Amin galak banget itu. Padahal kan sehari-hari muka, ya kan? Kalau udah di podium pasal 33 galak banget itu. Waduh. Presiden Prabowo. Siap. Memang ilmu PKB boleh juga itu. Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtima Ulama ini luar biasa. Ilmu lagi ini. PKB ini. Satu, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luar biasa ini. Ini perintah lagi ini. Tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya, saudara-saudara sekalian. Memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik.
3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata NU, menguatkan umat, bangsa dan negara. Saya terima kasih. Saya terima kasih hari ini. Jadi tahun lalu saya dapat perintah, tahun ini saya dapat hadiah bersifat perintah juga. Ini partai-partai lain perlu belajar dari PKB ini. Ini ada kelebihan-kelebihan. Mungkin Gus Dur lagi lihat dari atas itu. Saya kira sekian ya amanat saya. Karena intinya kan sudah sampai. Saudara kasih hadiah, saudara kasih perintah, siap saya laksanakan. Saudara memberi penghargaan yang luar biasa kepada saya. Bahkan Gerindra aja nggak pakai kaos seperti kalian. Gimana itu, Dasko? Gerindra aja nggak make. Karena mereka tahu saya nggak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, tidak mungkin saya izinkan. Benar, saya bukan mau sok merendah. Saya bukan, tapi memang saya nggak pantas. Tidak ada. Ini adalah ekonomi Pancasila. Ini ekonomi konstitusi. Ini ekonomi rakyat. Tapi saya merasa saya sangat dihormati. Jadi saya terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan, nanti yang ditunggu wartawan itu. Enggak, hari ini saya sopan. Hari ini sopan. Jadi apalagi harus saya sampaikan? Terima kasih. Saya khawatir lama-lama di sini saya nggak tahan, saya bisa keluar air mata. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kok coba kok hati-hati kok. Lo mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan
Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang ini. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah, repot kita nih. Bahaya itu. Ya saudara, kita tadi baru saja mendengarkan bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan taklimatnya di Harlah PKB ke-28. Jadi kalau kita walaupun belum seutuhnya disampaikan tapi ada poin-poin yang bisa kita rangkum. Bang Hensat dulu, apa yang kemudian bisa ditangkap? Ya, yang pertama kita sudah duga bahwa Pak Prabowo pasti akan menyampaikan apresiasi kepada PKB karena Prabowo-nomicsnya itu, dan nampaknya Prabowo sangat terharu dengan ijtima ulama tadi. Dia mengatakan ini kerjaan lagi walaupun sesuai dengan hati saya, dan nampaknya hari ini mood beliau sangat baik ya, bahkan sempat bercanda dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, bahkan sempat menyebut 3 kancil itu ya, Caimin, Bang Dasko, dan Kanda Bahlil. Wah, ini luar biasa. Jadi menurut saya topik hari ini sudah dimengerti oleh Pak Prabowo, dan tinggal nanti bagaimana PKB memanfaatkan kedekatan hari ini gitu ya. Bahkan tadi Pak Prabowo menyampaikan ini partai politik pertama yang mengundang presiden dalam harlahnya. Oke, baik. Kalau Mas Adi gimana? Singkat saja terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya kira Prabowo Subianto bukan hanya happy tapi merasa feel at home di PKB. Makanya kalau kita membaca dan mendengar statement politik dari ujung ke ujung yang disampaikan oleh Pak Prabowo, cukup cair dan cukup lugas. Itu menegaskan betapa forum ini adalah forum yang menjadi tempat betapa Presiden Republik Indonesia merasa nyaman dan bahkan merasa di rumahnya sendiri. Yang kedua ya, apa yang disampaikan oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh Ijtima Ulama PKB bagi Prabowo Subianto itu adalah sesuai dengan hal-hal yang selama ini memang diperjuangkan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, dan selama ini kekayaan itu hanya dilahirkan dan tidak untuk kepentingan rakyat. Kata Prabowo Subianto, itulah yang kemudian membuat kenapa sejak awal pasal 33 dan 34 itu adalah nafas perjuangan dari Prabowo-nomik itu. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah dapat poin-poinnya. Kita harapkan lewat harlah PKB yang ke-28 ini tadi poin-poin yang sudah tadi kalau dibilang PKB bisa pasang badan, Prabowo Subianto sebagai presiden juga punya visi yang sama. Harapannya ada implementasi yang kemudian langsung berdampak kepada masyarakat. Saya Niputu Trisnanda, saudara, akan mengakhiri program khusus terkait dengan hari lahir PKB ke-28. Selamat hari lahir sekali lagi untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dan saya mohon undur diri. Sampai jumpa di program khusus berikutnya. Selamat malam. Jangan orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Kita tidak